Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Banifa. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali ya project kita yang sebelumnya. Kemarin kita sudah bisa melakukan edit data user ya, dan di video kali ini kita akan membuat fitur hapus datanya ya, fitur hapus datanya. Oke, nah ini sama aja ya, sebenarnya kita tinggal copy paste saja dari yang si file ini nih, file department, index department mana, yang ini ya. Nah di sini kan ada, nah kita tinggal copyin aja di bagian paling bawah, di bagian jQuery-nya di sini ada delete confirm. Nah ini kita tinggal copy paste ya, kita tinggal copy paste masuk ke index usernya, kemudian ke paling bawah kita paste kode tadi di sini ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita ke button ininya ya, ke button apa namanya, ke button hapusnya ya, ke button hapusnya nih, yang ini nih, mana? Nah ini ya, ini button hapusnya ya. Kita tinggal rubah bagian actionnya, ke konfigurasi, kemudian ininya adalah ID usernya sudah betul, kemudian di sininya delete user gitu ya, delete user aja gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk, kita close dulu deh. Oke, kita masuk ke rootnya web.php. Nah di sini kita untuk actionnya ini konfigurasi, tambahin /user ya, /user saja biar seragam, kemudian di sininya delete aja. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke routingnya, kita tinggal bikin rootnya ya. Untuk metodenya itu metode delete, metodenya metode delete. Kemudian di sini untuk routingnya akhirannya itu delete. Kemudian di sini metode yang akan dijalankan adalah metode delete yang ada di dalam user controller. Oke ya. Nah, kalau sudah kita bikin metode delete di user controller ya. Kita buka user controllernya. Salah. Kita buka user controllernya ya. Ini buka user controllernya. Kemudian di paling bawah kita bikin sebuah metode public function delete gitu ya. Public function delete. Kemudian di sini kita masukin parameter ID user ya. ID user ini dari parameter yang dikirimkan dari si form ini, kan dia ngirim parameter nih ID user nih ya. Kemudian di dalam rootnya pun kita sudah menyediakan wadah untuk menampung si parameter tersebut, yang kemudian nanti di bagian user controllernya ini diterima gitu ya, si ID usernya. Oke, kalau sudah kita tinggal bikin sebuah kode hapusnya ya. Di sini kita gunakan try and catch untuk mendeteksi error pada kode yang akan kita jalankan. Di sini kita bikin perintah delete-nya db tabel, berarti tabel users, where id, variable id user. Kemudian kita delete. Oke. Kalau berhasil, maka dia akan nge-return redirect ke halaman sebelumnya aja dengan pesan sukses, dan isi pesannya itu adalah data berhasil dihapus gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya error itu dia tetap balik ke halaman sebelumnya, cuman pesannya adalah warning, dan isi pesannya data gagal dihapus ya. Nah, di sini kita ganti yang throwaway-nya menjadi exception. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita coba tes dulu ya. Kita coba tes dulu, kita reload. Kita hapus misalnya yang Maman hapus ya. Nah, nanti muncul alert seperti ini. Kemudian kita coba ya hapus saja. Ini data deleted, cuman di sini error, the post method is not supported for
root konfigurasi user delete support method delete katanya ya. Oke, jadi di sini di bagian rootnya itu sebentar. Ininya post ya. Post, jangan delete post. Ya, kalau kita lihat di sininya ya, kita menggunakan metode post ya. Bukan delete. Oke, kita coba tes lagi deh. Oke, kita coba tes lagi. Kita coba delete, kita ya hapus saja, data berhasil dihapus. Oke, datanya hilang. Oke ya, datanya hilang. Kemudian kita coba cek data di tabelnya. Ntar ini close dulu. Kita ke presensi GPS, ke tabel user. Nah, tabel usernya udah hilang. Kemudian kita coba cek di model hash roll ya. Nah, cuman di sini di model hash rolls-nya dia masih ada ya, dia masih ada harusnya di sini. Nah, si model ID ini harusnya kita di sini itu bentar, model hash roll. Nah, model hash roll dia ke roll ID ya. Nah, ini yang satu lagi harusnya kita bikin for region key-nya ke ini for region ke user ya, ke user gitu ya, ke for region ke user. Di sininya untuk fieldnya ini model ID, kemudian apa namanya, reference tabelnya ke user. Nah, kemudian di sini reference fieldnya adalah ID. Kemudian di sini kalau misalnya kita on delete cascade, berarti kalau misalnya si usernya dihapus, otomatis si role-nya pun akan dihapus gitu ya. Nah, ini kita samain aja deh. Oke. Oke, di sini reference user ID cannot or return file. Sebentar. Tidak bisa tidak bisa di itu ya, tidak bisa di relasikan katanya. Sebentar, ini kenapa tidak bisa direlasikan ya? Kita coba region key, region model ini user ID on delete cascade on update cascade. Oke, di sini di bagian model hash roll-nya ini kita hapus dulu ya, yang ID satunya nih. ID 7 ya harusnya ya. Oke, salah. Ini kita rubah aja jadi ID 1 ya. Harusnya yang tadi yang kehapus itu ID yang 7 kan, tadi yang Maman itu yang Maman itu kan ID-nya 7 ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita save. Nah, sekarang udah bisa ya. Sekarang udah bisa. Nah, sekarang kita coba refresh lagi. Sekarang kita coba tambah data lagi, misalnya kita tambahin lagi deh si Maman ini ya. maman@gmail.com, human resource, admin department, passwordnya 12345. Sekarang kita coba simpan. Oke. Kalau kita lihat di bagian model hash roles-nya, kita refresh. Di sini sekarang sudah ada user baru dengan role ID-nya 2, yaitu si admin departemen. Gitu ya, model ID-nya itu dia mengacu ke tabel user dengan ID 8. Nah, di sini kita coba refresh tabel usernya. Nah, ID 8 itu adalah si Maman tadi, yang user yang baru ditambahkan. Oke, sekarang kita coba hapus lagi yang Mamannya. Oke. Kita hapus. Nah, sekarang di sini user not login. Kenapa? Oke, mungkin gara-gara tadi kehapus mungkin ya. Sini ya. Kita coba ulangi lagi deh. Kita coba ke funnel. Kita coba login lagi. Atau yang kehapus malah yang ini ya. Sebentar. Oke, kayaknya yang kehapus yang ID yang ke satu deh itu kan. Ya. Yang kehapus malah yang satu ya. Salah. Kita coba login pakai Maman aja deh. Tapi kalau Maman kan dia ini role ID-nya ini ya. Role ID-nya. Nah, tapi cuman di sini kita lihat ya. Tadi kan yang ID 1 dihapus ya. Maka yang di bagian kalau sudah direlasikan gitu ya, bagian role-nya pun ikut terhapus gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, cuman di sini kita coba bikin adminnya lagi deh. Ya. Ini kita rubah deh Maman role-nya jadi role ID 1 ya. Jadi dia administratornya dulu deh. Soalnya kalau misalnya tadi administratornya kehapus, kita nggak bisa login ya. Maman kan admin departemen ya tadinya. Kalau admin departemen kan kita belum kasih hak akses apapun dia ya. Ya.
Oke, kita login, kita tadi sudah dirubah sebagai administrator yang Maman ya. Kita login lagi di 12345 ya passwordnya itu. Nah, ini udah login. Nih, sekarang kita tambahin lagi data usernya. Namanya Adam Adiva, misalnya adam@gmail.com, departemennya ya apa IT aja ya, administrator, kemudian 12345. Oke, simpan dan database tersimpan. Oke, di sini usernya administrator. Sekarang kita login lagi sebagai Adam ya, gmail.com, passwordnya 12345. Dan sekarang kita rubah yang Maman ya, rubah yang Maman ini menjadi admin departemen aja ya. Oke, nah, sekarang Maman sudah menjadi admin departemen lagi gitu. Nah, sekarang kita fungsikan dulu yang pencarian datanya ya. Pencarian datanya, nih ini kan belum jalan nih, searching datanya nih, malah error kan. Oke, di sini, nah, kita ke bagian atas. Nah, di sini di bagian pencarian nih, ya ini bukan konfigurasi user store, tapi harusnya di sini kita bisa sesuaikan dengan apa? Dengan URL-nya atau dengan root yang sedang aktif, yaitu konfigurasi/user, atau di sini bisa teman-teman gunakan si perintah URL current gitu ya. Seperti jadi dia mengambil URL yang sedang aktif gitu ya. Oke, kalau sudah, nah di sini metodenya get. Nah, di bagian user controllernya, nah di sini supaya kita gampang ketika misalnya ada pencarian yang dilakukan gitu ya. Nah, di sini kita rubah, kita tidak menggunakan db tabel seperti ini, tapi kita menggunakan ini nih, query ya, variable query seperti ini. Kemudian kita ambil modelnya ya, model user. Nah, model user, kemudian kita buat query seperti ini. Oke, user query gitu. Kemudian ini kita nggak perlu ya. Oke, cuman di bagian sini kita harus tambahkan juga variable query-nya. Oke, variable query, kemudian jangan lupa titik koma di akhirnya ya, kalau formatnya seperti ini. Nah, sehingga kalau formatnya sudah kayak gini, query-nya ya dirubah seperti ini, sehingga kita di sini kita bisa menambahkan kondisi ya, kondisi ketika misalnya, nah jangan lupa di bagian indeksnya kita tambahin request ya, karena kan dia mengirim data ya, proses pencarian data ini dia mengirim data di URL gitu ya, atau mengirimkan sebuah request yang nantinya diterima oleh si metode index ini gitu ya. Kemudian di sini kita cek kalau misalnya request apa ya, di sini tuh namanya tuh name ya. Kalau name tidak sama dengan kosong gitu ya, not empty variable request name. Nah, name tidak sama dengan kosong, not empty ya, maka kita tambahkan query where nama name gitu ya, bisa gunakan like di sini, like, kemudian kita kasih persen, koma gitu ya, kalau nggak salah koma ya, like persen. Saya lupa. Kita coba cek di karyawan controller deh. Nah ini like, pakai titik ya. Like persen, kemudian di sini kita titik, kemudian tambahin request name-nya. Oke, kita titik lagi, tambah persen lagi. Oke. Jadi kalau misalnya dia ada name atau ada parameter name yang dikirim, maka dia akan menambahkan query where di sini ya. Sehingga di sini nanti dia akan memfilter data usernya berdasarkan name yang dicari. Nah, kemudian di sini kita tambahkan variable user sama dengan query get gitu ya. Oke. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita coba reload lagi. Harusnya tidak ada error, oke. Sudah tidak ada error. Nah, sekarang kita coba searching misalnya Adam gitu ya. Harusnya yang muncul cuma Adam aja. Oke, kita cari. Oke, di sini ada error, katanya ada yang ambigus di bagian name-nya. Oke, di sini, oke, ini tuh terjadi karena apa? Si name ini ada di beberapa tabel gitu ya. Ada si field name ini.
Contoh misalnya di roles mungkin ya. Nah, di roles juga kan ada name nih ya. Jadi dia bingung nih, name yang dipakai where-nya ini dia name yang dari mana. Nah, kita pakainya itu name yang ada di dalam tabel user. Maka di sini di depannya tambahkan si nama tabelnya. Kita refresh. Nah, sekarang di sini muncul Adam ya. Nah, kalau misalnya kita searching Maman, maka yang muncul cuma Maman. Seperti itu ya. Oke. Kemudian terakhir kita tambahkan pagination aja karena kan nanti data usernya mungkin bisa lebih dari 10 gitu ya. Kalau misalnya departemen banyak atau misalnya kita mau ngasih hak akses ke beberapa orang gitu ya. Jadi kita kasih pagination aja dan di sininya nah kita rubah yang tadinya get menjadi paginet 10 misalnya. Kemudian nah kalau kita lihat ke karyawan controller di sini kan nantinya itu ada pencarian ya. Jadi kita bisa tambahkan seperti ini user append request, kalau nggak salah request seperti ini all gitu ya, request all. Nah seperti ini ya. Oke, mungkin ada yang salah ya, appends pakai s. Oke, pakai s ya, appends. Oke, kalau sudah ya kita tinggal coba kita lihat aja ya di indeks karyawan ya, ke indeks karyawan kodenya ya, karyawan untuk melihat kode pagination ya, karyawan indeks. Nah di paling bawah itu ada pagination harusnya. Nah ini nih ya, kita copy aja, kemudian kita masuk ke indeks usernya lagi, kita copy di paling bawah. Nah setelah tabel aja ya, kemudian di sini kita ganti yang tadinya karyawan menjadi users. Kita coba reload, harusnya sih nggak muncul apa-apa karena kan tabelnya baru atau datanya baru 2. Tapi kalau misalnya kita rubah si data paginationnya misalnya jadi satu halaman misalnya satu data, maka di sini nanti akan muncul paginationnya seperti ini ya. Oke, kita rubah lagi aja ke 10. Jadi satu halaman itu menampilkan 10 data. Oke, itu mungkin ya teman-teman untuk pembuatan user gitu ya. Di sini sekarang kita sudah bisa menambah, menghapus gitu ya, edit dan searching data user gitu ya. Sebenarnya sama saja sih prosesnya dengan CRUD yang lainnya yang sudah kita buat sebelumnya ya. Harusnya teman-teman sudah lebih paham mungkin ya sampai sini. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan memberikan hak akses ya, atau pembagian hak akses gitu ya antara si administrator dengan si admin departemen. Kalau kita lihat sebenarnya kalau di sini Maman login, ya di sini dia Maman masih belum bisa dapat hak akses ya. Karena untuk admin departemen belum kita setting di bagian rootnya gitu ya. Di bagian rootnya dia belum dikasih hak akses apapun. Jadi kalau misalnya Maman si user Maman ini login, maka yang muncul adalah error dia belum punya. Nah, dia belum punya roles atau dia tidak punya hak akses gitu. Roles tersebut tidak punya hak akses untuk ke dashboard admin. Karena yang kita setting di sini kan baru yang bisa mengakses dashboard admin itu adalah si role administrator saja gitu ya. Sehingga ketika si Maman login sebagai admin departemen dan mengakses dashboard admin ini dia nggak akan bisa. Di sini errornya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.